Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa sholat dan melaksanakan puasa dengan baik. Semoga Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sudah daftar pesantren kilat belum? Harus ikut dong. Besok dimulai ya. Jadi harus ikut semua. Yang belum daftar ikut. Baik. Dalam rangkaian surat Ramadan Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu berbicara hampir semua tentang puasa dan tentang Ramadan. Tapi pada ayat 186 Allah memberitahu kepada kita semua bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Kalau dipanggil, dia datang. Kalau dipanggil, dia menyambut. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika mereka bertanya tentang aku, kata Allah, maka aku sangat dekat. Ujibu da'watad da' idza da'ani. Saya pasti akan menyambut setiap panggilan. Nah, artinya ini ayat ini ditaruh di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat puasa dan Ramadan. Jadi Allah ingin beritahu kepada kita di bulan Ramadan itu di samping kita puasa, kita qiyamul lail, kita baca Quran, jangan lupa banyak berdoa. Kira-kira apa yang sudah kita minta kepada Allah? Doa kita selama ini sudah setengah bulan. Apa yang sudah kita minta sama Allah? Atau biasanya doanya, saya ikutin imam aja apa kata imam, kita aminin. Ya nggak apa-apa. Tapi apa nggak punya target sendiri? Kan gitu ya. Atau saya doanya umum aja lah, yang penting bahagia dunia akhirat. Boleh. Tapi apa tidak punya masalah kita ini dengan anak-anak, dengan ekonomi kita? Kenapa tidak disampaikan kepada Allah mumpung masih Ramadan? Makanya kalau bisa semua kita ini tulis hajat-hajat kita, sehingga kita akan sampaikan itu kepada Allah setiap malam. Karena dalam riwayat lain bahwa Allah setiap malam turun ke langit bumi, kemudian menyeru, hal min sa'il, hal min mustaghfir. Apakah ada yang mau minta? Apakah ada yang minta ampun? Apakah ada yang kesulitan kemudian merintih? Nah, ini Allah menyeru kita. Jadi mari kita punya target masing-masing. Ramadan ini misalnya kita atau saya pengen anak saya lulus dengan nilai yang bagus, diterima di Akmil, diterima di kedokteran, lulus jadi dokter, hafal Quran. Nah, kita kan punya cita-cita itu.
Ayo kita tulis. Kita tulis dan kita sampaikan ini kepada Allah. Selanjutnya ada resep kalau doa kita ingin diterima oleh Allah. Di samping waktunya memang sudah bagus Ramadan ini, tapi ada yang lebih yang harus kita juga kerjakan biar doa ini cepat sekali disambut oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il mu'min li akhihi mustajabah." Doa seorang mukmin untuk saudaranya yang tidak diketahui kalau dia kita doain, itu adalah doa yang mustajab, pasti diterima Allah. Yang ngomong gini Rasulullah, bukan saya. Yang ngomong doa itu mustajab bukan saya, itu Rasulullah. Doa kita untuk saudara kita yang sesama iman mustajabah, pasti diterima Allah. Nah, jadi mari kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Minimal begini. Kalau kita di Villa Inti, ya Allah, semoga anak-anak Villa Inti yang sekolah atau yang mondok, Allah berikan ilmu yang manfaat. Ini kan sudah saling mendoakan. Ya Allah, anak-anak itu yang di atas, yang ramai, semoga kelak besarnya menjadi pemakmur masjid-masjid ini. Meskipun ini bukan anak kita, doain itu. Ini saling mendoakan namanya. Itu mesti diterima. Doa yang seperti itu pasti diterima. Da'watul mar'il mu'min li akhihi mustajabah. Kenapa diterima? Nah ini. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Karena Allah itu senang kalau ada orang mendoakan orang lain, Allah senang. Saking senangnya Allah ngutus malaikat di atas kepala. Kullama da'a li akhihi bil khair, qala al malakul muwakkal amin. Jadi malaikat itu bukan hanya disuruh nemenin orang yang berdoa untuk saudaranya, tapi disuruh mengaminkan seluruh doa-doa yang disampaikan untuk saudaranya. Pertanyaan kita kan biasanya pengennya untung nih. Nah terus saya dapat apa? Kan gitu ya. Kalau saya doain orang lain terus saya dapat apa? Pertanyaan biasa kita manusia. Hadis itu meneruskan, Rasul mengatakan bahwa malaikat bukan hanya mengaminkan, tapi juga mendoakan. Walaka bimislih, kamu juga akan dapat seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau pingin doa kita ini diijabah, doain banyak orang dalam doa kita. Udah doain, misalnya, makanya para ulama atau salafus soleh, generasi sahabat dan setelahnya, kalau dia punya hajat, misalnya dia belum haji nih, maka setiap orang didoakan biar bisa haji. Dia sebut satu-satu, sampai menurut riwayat Abu Darda itu menyebut 360 teman, disebut satu-satu, sehingga istrinya berbisik setelah itu, wahai Abu Darda, kenapa nggak dijamak saja sih? Kok disebut satu-satu? Pernah nggak kita nyebut orang sebanyak itu, pernah nggak? Saya nggak pernah kayaknya. Saya nggak. Mungkin bapak-bapak pernah ya. 360 orang disebut satu-satu.
Ya Allah, semoga si A tetangga saya, semoga si B, semoga si C, wah terus doain coba sampai 360. Kalau saya itu jamak saya. Ya Allah, semoga warga Villa Inti, kan gitu kan. Ya Allah, semoga sedulur saya, gitu. Ya Allah, semoga jamaah Villa Inti. Nggak pernah nyebut saya Haji Mehmet, Haji Jamil, Pak Eri, nggak pernah saya sebut. Saking pelitnya kita ini. Saking pelitnya itu. Abu Darda mencontohkan. Akhirnya Abu Darda apa yang dia katakan? Apa kamu tidak ingin setiap saya berdoa untuk si A, si B, malaikat dua, bahkan dia mengatakan dua malaikat, bukan satu malaikat. Dalam riwayat ini dia mengatakan dua malaikat mengamini, kemudian mengatakan kamu juga dapat seperti itu. Habis itu istrinya diam. Jadi nyebut orang dalam doa itu penting. Apalagi orang tua kita. Kita ini kadang nyebut orang tua namanya aja dalam doa nggak mau. Senangnya ya Allah, semoga kedua orang tua saya. Kedua orang tua kamu itu siapa? Sebut namanya. Semoga anak-anak kamu itu siapa? Sebutkan namanya. Karena setiap anak punya problem sendiri-sendiri. Anak saya yang pertama sudah kuliah, problemnya beda. Anak saya yang kedua masih ngapal Quran, problemnya beda. Kalau disebut satu dengan nama, kita akan ingat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu. Maka boro-boro nyebut orang lain, nyebut orang tua, sama nyebut nama anak saja kita masih nggak mau. Jadi mari bersama. Dulu awal-awal kita di sini ya, saya selalu bilang dan nasihat diri saya, ayo kalau kita ingin komplek ini komplek yang baik, maka doakan anak-anak kita ini, anak-anak tetangga itu menjadi anak-anak yang soleh. Doakan. Karena anak ketika pulang dari manapun, misalnya anak saya pulang dari pesantren, dia akan ketemu teman lama di sini. Kalau teman lamanya tidak kita pernah doakan, maka anak saya, namanya anak, pasti ngikut teman. Tapi karena saya doakan juga temannya, maka jadilah anak itu menjadi anak yang baik. Jadi jangan pelit kalau dimintain doa. Ya. Kalau perlu nggak usah diminta, kita sebut satu-satu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya jamak tadi lah. Jadi mari kita tumbuhkan kebersamaan. Semoga orang-orang tetangga kita yang belum istiqomah jamaah, semoga diberikan istiqomah bisa jamaah. Semoga anak-anaknya, warga Villa Inti Persada khususnya, dan kaum muslimin muslimat, makanya selalu melibatkan kaum muslimin muslimat. Coba Nabi Ibrahim tuh, doa Nabi Ibrahim, Allahumma ghfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim doanya seperti itu. Masya Allah. Jadi mari kita punya target masing-masing. Mumpung masih Ramadan setengah ini, kita sampaikan kepada Allah, jangan lupa bawa teman kita dalam doa-doa kita. Karena itulah jaminan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.